Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita masih meneruskan pembahasan kita dari kitab Filipi. Saat ini kita membuka Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai ayat 31a. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi. Tuhan bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau di layar yang saya sudah sediakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Sementara memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya apabila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan di Minggu Kudus hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang satu pengorbanan, maka memang tidak mudah. Kecenderungan kita adalah bagaimana kita bisa menerima. Kalau kita menerima, kita akan bersuka cita. Kalau kita mendapat, kita bersuka cita. Kalau kita menikmati, kita akan bersuka cita. Kalau kita memperoleh, kita cenderung bersuka cita. Tetapi bagaimana ketika kita berkorban? Berkorban identik dengan satu kehilangan. Berkorban berarti membagi sesuatu. Berkorban berarti melepaskan sesuatu yang ada pada kita. Berkorban berarti identik dengan keterhilangan. Siapa yang mau dan siapa yang bersuka cita ketika kita melepaskan sesuatu apa yang menjadi bagian kita? Siapa yang merasa bersuka cita ketika kita mesti harus kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita bicara tentang pengorbanan yang mendatangkan satu sukacita, memang tidaklah mudah. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara barangkali yang mengikuti salah satu perkembangan dunia olahraga misalnya ya. Kalau beberapa waktu lalu ada satu pengorbanan seorang pemain Argentina itu bernama Di Maria. Satu pengorbanan bagi temannya. Baik bagi seorang bernama Neymar ketika dia sama-sama berada di klub PSG, atau bagi seorang bernama Messi ketika mereka sama-sama di klub Argentina, atau ketika beliau masih bersama-sama dengan Cristiano Ronaldo lalu berada di Real Madrid, maka apa yang dilakukan oleh seorang pemain bernama Di Maria, dia selalu memberikan sesuatu yang baik kepada temannya. Dia selalu dipandang atau dianggap sebagai seorang yang mengorbankan diri untuk kebahagiaan rekannya, untuk kebahagiaan bintang lainnya. Tidak mudah hal ini dilakukan, karena bagi pemain bola, maka mereka siapa yang mampu bermain dengan baik atau siapa yang mampu mencetak gol, maka mereka mendapatkan satu kebahagiaan, satu sukacita. Tetapi mengorbankan sesuatu bagi orang lain, lalu orang lain bahagia, kita juga bahagia, memang tidak mudah. Tetapi bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, ketika kita membaca satu perenungan kita dari
tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi memang menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau beberapa waktu yang lalu atau seminggu yang lalu kita membahas bagaimana seorang bernama Timotius memiliki satu kesetiaan yang begitu teruji, maka melanjutkan apa yang kita baca, kita melihat satu pengorbanan yang mendatangkan satu sukacita. Pengorbanan yang mendatangkan satu sukacita. Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka kita melihat dan menemukan di sana ada pengorbanan yang dilakukan oleh orang percaya di Filipi. Jemaat Tuhan di Filipi memberikan satu pengorbanan mereka kepada siapa? Memberikan satu pengorbanan mereka dalam bentuk apa? Mereka mengorbankan harta benda mereka. Mereka memberikan kepada Timotius satu biaya, satu donasi untuk pembiayaan hidup seorang rasul bernama Paulus yang pada waktu itu sedang ada di penjara di Roma. Jadi jemaat Filipi apakah jemaat yang kaya, jemaat yang mampu? Saya pikir bahwa sebagian mungkin ya, tapi juga sebagian ada yang tidak mampu. Tetapi mereka tidak berdiam diri, mereka tidak bersungut, mereka tidak berbantah ketika mereka harus mengumpulkan satu bantuan dan mengirimkan satu bantuan untuk pembiayaan kehidupan sang rasul yang pernah memberitakan Injil kepada mereka, yang pernah melayani mereka, yang pernah membawa mereka untuk mengenal Kristus. Karena itulah kenapa jemaat di Filipi juga mengorbankan seorang gembala, seorang pengerja jemaat bernama Epaphroditus untuk diutus kepada Rasul Paulus untuk melayani Rasul Paulus yang pada waktu itu sedang ada di Roma. Ini satu pengorbanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Sekalipun Paulus sudah lama tidak lagi bersama dengan mereka, terpisah dari mereka, jauh dari mereka, namun tidak menyurutkan niat mereka, hati mereka untuk mengorbankan sesuatu kepada Paulus. Ini adalah pengorbanan. Ya, barangkali beberapa atau jemaat tertentu atau orang-orang tertentu atau gereja-gereja tertentu mungkin ketika gembalanya atau ketika orang yang pernah melayani mereka sudah tidak lagi bersama mereka, mereka melupakan. Tetapi tidak demikian dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, ibu bapak saudara dikasih Tuhan, pengorbanan yang kedua yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita, maka kita melihat satu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang bernama Epaphroditus. Ya, Epaphroditus seorang pelayan Tuhan yang begitu setia, pelayan Tuhan yang sangat dihargai, yang sangat dipandang oleh Rasul Paulus sebagai seorang yang begitu dekat dengan dia. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi tentang siapa Epaphroditus itu. Epaphroditus adalah saudaraku. Bicara saudaraku di dalam konteks zaman itu maka bicara tentang seseorang yang sebetulnya sama-sama lahir dari satu kandungan yang sama. Sama-sama lahir dari satu rahim yang sama. Ini satu hubungan yang begitu dekat. Hubungan yang begitu harmonis. Hubungan yang begitu indah. Dan Paulus menempatkan Epaphroditus sebagai seorang yang digambarkan orang yang sama-sama lahir dari satu rahim yang sama. Lahir dari satu kandungan yang sama. Yaitu lahir dari Kristus. Lahir dari Allah. Lahir dari Roh Kudus. Dan untuk melayani Kristus. Oleh sebab itu, seorang Epaphroditus yang begitu melayani Tuhan dengan satu kesetiaan, dipandang dan dianggap oleh Paulus sebagai seorang saudaranya, teman sekerjanya, teman sepelayanannya, teman seperjuangannya. Ini sesuatu yang luar biasa, ini satu pengorbanan yang dilakukan oleh Epaphroditus, maka dia melayani Paulus di dalam keperluannya. Epaphroditus diutus oleh jemaat di Filipi kepada Paulus. Paulus mengatakan, engkau mengutus dia kepadaku dan dia melayani keperluanku. Suatu pengorbanan. Epaphroditus dia memiliki jemaat Tuhan yang digembalakannya di Filipi.
Tetapi ketika orang-orang Filipi mengutus kamu pergi ke Roma, kamu pergi membawa donasi kita, kamu pergi membawa uang kita untuk keperluan hidup Paulus. Epafroditus pergi meninggalkan jemaatnya, meninggalkan bukan karena tidak setia, meninggalkan bukan karena dia tidak perhatian, meninggalkan karena ada satu misi, ada satu tugas yang diberikan oleh jemaat Tuhan di Filipi kepada pemimpin agamanya, kepada gembalanya, kepada pengurus mereka, yaitu Epafroditus, untuk pergilah kamu ke Roma untuk melayani Paulus. Itu satu pengorbanan yang digambarkan di dalam bacaan kita tentang bagaimana seorang Epafroditus berkorban. Dia bukan hanya sekadar pergi. Dia bukan hanya sekadar pergi lalu berangkat dari Filipi, berjalan dan menuju ke Roma. Tetapi apa yang digambarkan Alkitab tentang hati seorang bernama Epafroditus, ia begitu sangat merindukan engkau. Ia begitu sangat merindukan kamu sekalian. Itulah Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Bahkan ia nyaris dikatakan sakit. Ia sakit dan nyaris hampir mati. Maka pengorbanan yang dilakukan oleh Epafroditus, begitu kerasnya dia bekerja melayani Tuhan. Begitu giatnya, begitu militannya dia. Tantangan, rintangan yang begitu berat dia jalani dalam melayani Allah. Kenapa Epafroditus sampai sakit? Ada yang menggambarkan bahwa pada waktu itu ada wabah, demam yang ada dan melanda kota Roma. Sehingga Epafroditus harus mengalami wabah yang terjadi, yang menimpa dirinya. Ada yang menggambarkan betapa Epafroditus masuk ke dalam satu kesulitan demi kesulitan yang diperlakukan oleh orang-orang Roma kepadanya ketika dia datang ke kota Roma. Bagaimana dia mesti tidur di tempat tidur yang tidak selayaknya. Tidak seperti ketika dia ada di jemaat di Filipi. Tetapi bukan hanya itu, Epafroditus ketika dia nyaris hampir mati, dia sakit. Alkitab menyatakan atau katakan kepada kita bahwa Epafroditus di dalam melayani Tuhan, dia mempertaruhkan jiwanya. Dia mempertaruhkan raganya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sehingga nyaris hampir mati. Di dalam terjemahan lain yang mengatakan bahwa gambaran Epafroditus yang hampir mati, maka kematian itu sangat dekat dan bahkan kalau digambarkan satu tempat bertetangga dengan Epafroditus. Bertetangga bukan tetangga yang jauh, tapi tetangga yang begitu dekat dengan Epafroditus. Itu kematian. Sungguh dia betul-betul mengorbankan apa yang dia bisa korbankan untuk melayani Tuhan. Dia mengorbankan bukan saja tenaganya, bukan saja pikirannya, tetapi fisiknya, tubuhnya. Apa yang dia bisa berkorban, apa yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kalaupun dia harus mati, barangkali dia juga siap mati. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau dia mati nanti saya akan susah, kata Paulus. Saya akan sedih. Oleh sebab itu apa yang digambarkan oleh Paulus dalam tulisan bagian yang kita baca tadi. Bagaimana seorang yang begitu setia. Seorang yang begitu mengorbankan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan ketika Epafroditus sakit, sebelum dia berangkat dari Filipi, dia tidak memberitahukan kalau dirinya sakit kepada jemaat yang mengutusnya. Dia tidak ingin bagaimana sakitnya diketahui oleh jemaatnya sehingga jemaatnya bersedih. Dengan kata lain bahwa dia tidak ingin menjadi seorang pelayan yang cengeng. Yang kemudian harus diperhatikan ini dan itu.
Dia menyimpan sakitnya. Dia menyimpan derita yang harus dia tanggung. Karena dia ingin jemaat Tuhan di Filipi mengalami satu sukacita. Ibarat orang zaman sekarang, tipe Epafroditus ini adalah orang yang tidak bisa mengatakan tidak terhadap satu tugas untuk melayani Tuhan. Dia tidak pernah, seakan-akan tidak pernah mengatakan saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak punya kesempatan ini. Epafroditus bukan tipe manusia yang demikian, bukan tipe seorang pelayan yang demikian, bukan tipe seorang anak-anak Tuhan yang demikian. Dia rela melakukan tugas, menjalankan misi, pelayanan, panggilannya, sekalipun dalam kondisi yang sakit. Di dalam bacaan kita tidak hanya sekedar melihat ada pengorbanan jemaat Tuhan yang di Filipi. Tidak hanya sekedar pengorbanan seorang bernama Epafroditus, tetapi juga ada pengorbanan yang dinyatakan oleh seorang Rasul Paulus. Apa yang Alkitab tuliskan tentang pengorbanan Paulus dalam teks yang kita baca? Maka Paulus berbicara, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Aku menganggap penting. Dan yang penting itu bukan nanti. Yang penting itu sekarang. Sehingga aku secepatnya. Aku merelakan Epafroditus yang kamu utus untuk aku kirim lagi kepadamu. Dengan kata lain bahwa Paulus bisa saja beralasan kepada orang di Filipi, saya memerlukan Epafroditus untuk mendampingi saya, untuk melayani saya, untuk berdoa bersama-sama dengan saya, untuk memberikan satu support kepada saya. Saat ini saya sedang di penjara. Tetapi Paulus tidak. Dia justru mengatakan kepada jemaat di Filipi, saya segera mengirim Epafroditus kepadamu. Sekalipun saya perlu untuk melayani saya, sekalipun saya tahu bahwa dia datang ke sini karena kamu yang mengutusnya, tetapi aku rela bagaimana diriku tidak dilayani oleh dia, dan dia kukirim kepadamu kembali. Maka kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Satu pengorbanan. Dan pengorbanan ini digambarkan dengan bagaimana dia mengutus Epafroditus. Dia tidak mementingkan diri. Dia tahu. Sekalipun dia perlu. Sekalipun dia membutuhkan. Dia sakit. Ada duri dalam daging. Ada penderitaan. Tapi juga ada penjara. Ada belenggu. Yang sedang dia derita. Yang sedang dia alami. Tetapi dia berkata, aku segera mengirim Epafroditus kepadamu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika bicara tentang satu pengorbanan yang mendatangkan satu sukacita adalah bagaimana pengorbanan yang berpusatkan pada Kristus. Satu pengorbanan yang berpusatkan kepada kasih. Satu pengorbanan yang berdasarkan pada pengorbanan Allah. Kita melihat bahwa pengorbanan yang dilakukan jemaat Tuhan di Filipi, mereka berkorban baik untuk Epafroditus maupun untuk Paulus, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Pengorbanan juga dilakukan oleh Epafroditus baik itu untuk jemaat di Filipi, juga untuk seorang bernama Paulus. Dan demikian sebaliknya, Paulus juga melakukan satu pengorbanan baik bagi seorang Epafroditus maupun bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sehingga satu pengorbanan itu bukan hanya bagi diri tapi bagi orang lain. Pengorbanan itu ada satu rangkaian. Ada satu siklus. Orang yang menyadari bagaimana dia berkorban, maka dia juga menyadari bagaimana dia mesti berkorban juga. Orang yang menerima pengorbanan orang lain, dia juga akan berkorban untuk orang lain.
Alangkah indahnya bukan? Ketika jemaat Tuhan, ketika gereja bisa memperhatikan bagian ini. Seorang akan yang lain bisa berkorban bersama-sama. Tidak hanya hamba Tuhannya, tidak hanya pengurusnya. Demikian juga tidak hanya jemaatnya. Semua sama-sama mengambil bagian dalam satu panggilan. Sama-sama bisa mengambil bagian dalam satu yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan. Kalau kita mau nganut prinsip atau kalau dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam gereja, hanya menganut satu prinsip bahwa ya pengerja saja yang berkorban, jemaat tidak perlu misalnya ya. Atau sebaliknya ya sudah hamba Tuhan saja yang berkorban, pengerjaan yang lain tidak usah atau jemaat nggak usah. Maka betapa berbahayanya satu perjalanan kehidupan bergereja, berjemaat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan merupakan satu pengorbanan yang membawa satu sukacita apabila pertama pengorbanan yang dilakukan lahir dari hati yang paling dalam. Pengorbanan merupakan satu pengorbanan yang membawa sukacita. Bila pengorbanan itu betul-betul lahir dari hati, dari lubuk hati yang terdalam. Bukan sebagai sesuatu yang kemudian disetting. Disetting dalam pengertian bahwa melihat orang lain berkorban, saya berkorban padahal pengorbanan orang lain misalnya ya memang lahir dari hatinya yang paling dalam. Tapi saya tidak misalnya. Sehingga antara rela dan tidak rela. Antara ikhlas dan tidak ikhlas. Tapi ketika orang betul-betul pengorbanannya lahir dari hati yang paling dalam. Disitulah dia bisa merasakan satu sukacita. Disitulah dia bisa merasakan satu kegembiraan. Disitulah dia merasakan satu kesenangan. Demikian juga dengan orang lain yang menerima satu pengorbanan yang diberikan itu. Orang yang menerima satu pengorbanan, satu pemberian, orang bisa merasakan antara tulus dengan tidak tulusnya. Antara lahir dari hati yang terdalam dengan lahir dari satu sikap kepura-puraan. Maka kalau kita rindu bagaimana pengorbanan kita betul-betul membawa sukacita kita, periksalah hati kita. Periksalah hati kita. Apakah hati kita betul-betul sudah rela untuk berkorban? Seorang bisa berkorban untuk pasangannya, untuk suami atau untuk istri. Dan pengorbanan itu akan membawa satu kebahagiaan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Kalau keduanya atau ketika mereka berkorban satu sama lain, itu betul-betul lahir dari hati mereka yang paling dalam. Seorang anak muda yang betul-betul memiliki satu sukacita ketika dia memiliki seorang pacar. Ketika pacarnya, pasangannya mencintai dia dari hati yang paling dalam. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perlu bersumber dari hati. Apakah hati kita betul-betul tulus? Pengorbanan merupakan satu pengorbanan yang dianggap membawa satu sukacita, menghasilkan satu sukacita. Bila pengorbanan dilaksanakan atas dasar kasih, maka ketika pengorbanan dilakukan atas dasar kasih, orang akan mendapatkan sukacita di sana. Orang akan menikmati sukacita. Baik yang berkorban karena dia berkorban atas dasar kasihnya, atau sebaliknya. Ya, orang yang mendapatkan pengorbanan dari orang lain karena memang yang berkorban adalah atas dasar kasihnya, maka penerima akan mendapatkan satu sukacita. Ada satu sukacita.
Ketika pengorbanan di atas dasar kasih, dilakukan atas dasar kasih. Mungkin ketika kita bicara lagi kasih seperti apa ya. Paulus bicara tentang kasih itu dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Pasal yang ke-13. Orang yang memiliki kasih, mereka akan bisa mampu berkorban. Tapi orang yang minus kasih, orang yang tanpa kasih, sulit untuk melakukan satu pengorbanan. Pengorbanan yang dilaksanakan atas dasar kasih apa? Atas dasar kasih kepada Allah. Pengorbanan didasarkan atas kasih apa? Atas kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Sehingga ketika orang percaya berkorban, melakukan satu pengorbanan dalam konteks kehidupan sehari-hari baik kepada sesamanya dan bahkan untuk pelayanan, maka mereka melihat atas dasar kasih Allah, mereka melakukan itu. Pengorbanan harus didasarkan pada kasih. Engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci sesamamu, engkau membenci saudaramu, maka engkau tidak mengasihi Tuhan. Itu Alkitab katakan. Barang siapa memperhatikan saudaranya, barang siapa mengasihi saudaranya, barang siapa mengasihi sesamanya, merekalah yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah sumber kasih. Orang yang berkorban dan korbannya membawa satu sukacita. Ketika mereka melakukan satu pengorbanan mereka melihat bahwa kasih Allah telah berkorban bagi mereka. Kenapa para misionaris, para pemberita Injil, mereka begitu bersukacita sekalipun mereka masuk dalam satu ladang pelayanan yang begitu sulit. Mereka harus kehilangan zona nyaman mereka. Mereka harus meninggalkan perkotaan misalnya. Mereka masuk ke daerah-daerah terpencil, daerah yang sulit sinyal, sulit jaringan, sulit akses apapun. Tetapi mereka ada sukacita di sana. Kenapa? Karena mereka melakukannya atas dasar kasih. Baik kasih mereka kepada Allah dan juga kasih mereka kepada jiwa-jiwa yang akan mereka layani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pengorbanan disebut sebagai pengorbanan yang membawa sukacita, yang mendatangkan sukacita. Apabila pengorbanan betul-betul diarahkan, difokuskan kepada satu sasaran yang tepat. Kenapa? Karena memang ada orang berkorban tapi sasarannya salah, berpikir ya saya menolong. Saya berkorban, mengeluarkan uang saya untuk menolong seorang, tapi orang yang saya tolong misalnya ternyata untuk beli narkoba. Ini bukan satu pengorbanan. Yang benar ini bukan satu pengorbanan yang membawa sukacita, justru akan membawa kehancuran. Kalau kita memperhatikan bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka berkorban, mereka mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan donasi untuk siapa? Untuk membantu pelayanan dan kehidupan seorang bernama Paulus yang pernah melayani mereka, yang saat itu sedang ada di penjara dan dia memerlukan satu bantuan, dia memerlukan satu sumbangan, dia memerlukan satu biaya untuk hidup, sehingga mereka mengorbankan, mengumpulkan dana. Tepat sasaran. Pengorbanan disebut sebagai satu pengorbanan yang membawa sukacita, yang mendatangkan satu sukacita. Adalah pengorbanan yang tepat sasaran. Demikian juga dengan Paulus. Kenapa dia mengorbankan seorang bernama Epafroditus untuk kembali kepada jemaat di Filipi? Karena dia tahu ada satu kebutuhan yang mendasar yang terjadi, yang harus dialami, yang harus diterima oleh Filipi. Mereka harus mendapatkan satu pelayanan pemberitaan Injil. Mendapatkan satu pengajaran melalui seorang bernama Epafroditus. Ada kebutuhan yang mendasar. Ada kebutuhan yang penting di sana. Tidak hanya sekedar bagaimana Paulus bisa mendapatkan satu pelayanan dari seorang bernama Epafroditus. Tapi Paulus melihat ada kebutuhan yang sangat penting bagi jiwa-jiwa di Filipi. Mereka harus digembalakan.
mereka harus dilayani, mereka harus menerima firman, mereka harus menerima pengajaran dari seorang bernama Epaphroditus. Peka melihat satu kebutuhan, tepat pada sasaran. Dengan demikian maka pengorbanan adalah pengorbanan yang membawa satu sukacita. Orang yang berkorban dengan sukacita, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka? Orang yang betul-betul berkorban dengan tulus, berkorban dengan hati yang terdalam, berkorban berdasarkan kasih kepada Tuhan dan sesama, berkorban dengan tepat, maka mereka akan mendapatkan satu sambutan dari sesamanya. Sehingga Paulus mengatakan kepada orang percaya di Filipi, ketika dia mengembalikan Epaphroditus kepada mereka, sambutlah dia dalam Tuhan. Sambutlah dia dalam Tuhan, ayat yang ke-29. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan sukacita. Sambutlah dia. Orang yang berkorban, maka orang yang mendapatkan satu sambutan di hadapan manusia. Orang yang menerima pengorbanan seharusnya bisa memperlakukan hal itu terhadap orang yang berkorban atas mereka. Namun tidak sedikit di dalam kehidupan barangkali, bukan saudara atau barangkali juga kita gitu ya. Orang dah berkorban bagi kita, tetapi balasannya bukan satu balasan terima kasih. Kadang cacian, makian, mungkin juga pengkhianatan, tikaman. Tetapi Paulus sadar betul bagaimana merespek, bagaimana menghargai, bagaimana menyambut orang yang begitu berkorban bagi mereka. Jemaat Tuhan yang ada di Filipi, sambutlah Epaphroditus. Seorang yang begitu tulus dalam berkorban melayani Tuhan. Seorang yang begitu tulus dalam melakukan satu tugas pelayanannya. Seorang yang begitu mengasihi Tuhan, mempertaruhkan jiwanya, raganya. Karena itu sambutlah dia. Paulus tidak hanya sekedar mendorong orang Filipi untuk menyambut dia, tapi juga hormatilah dia. Memberikan rasa hormat sehingga respon kita terhadap orang yang telah berkorban bukannya sekedar bagaimana kita menyambut mereka, tapi juga bagaimana kita menghormati mereka. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Memberikan satu penghormatan. Walaupun orang barangkali tidak minta hormat, waktu orang berkorban ada yang minta hormat. Tapi ada orang yang berkorban dengan tulus, dia tidak minta hormat. Tapi kan kita sebagai orang yang menerima pengorbanan dari mereka, tidak boleh acuh terhadap mereka. Tidak boleh cuek. Penghormatan harus dilakukan, karena itu dalam tulisan surat Ibrani. Bagaimana penulis surat Ibrani mengatakan, di dalam pasal yang ke-13 ya. Di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, maka di situ penulis Ibrani menggambarkan sesuatu yang luar biasa tentang himbauan kepada pembaca. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingatlah mereka, sambutlah mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Paulus di dalam beberapa tulisan yang lain mendorong para pembacanya untuk hormat kepada para pemimpinnya, kepada pemerintah. Hormat kepada mereka yang telah berkorban. Dan pengorbanan yang penuh sukacita, orang yang melakukan pengorbanan dengan tulus hati, dengan sukacita, maka mereka tidak hanya mendapatkan satu sambutan, satu respek di hadapan manusia, tetapi juga mendapatkan satu belas kasihan Tuhan. Allah mengasihani Epaphroditus. Seharusnya dia sudah mati, nyaris hampir mati, tapi Allah mengasihi dia. Allah bukan hanya mengasihi dia, Allah juga mengasihi saya. Paulus katakan. Dan tentu kasih Allah kepada Epaphroditus, belas kasihan Allah juga kepada Paulus, belas kasihan Allah juga kepada jemaat Tuhan di Filipi. Sehingga orang yang berkorban dengan satu sukacita mendapatkan satu belas kasihan dari Tuhan. Ya. Dalam konteks ini tentu Epaphroditus terselamatkan dari kematian. Bukan berarti kalau orang mati lalu tidak dikasihi Allah, bukan berarti demikian. Ya.
Allah mengasihi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, hidup di dalam cinta kasih pada Dia. Kasih Allah bisa dinyatakan bagaimana orang disembuhkan oleh Allah. Tapi kasih Allah juga bisa dinyatakan dengan cara bagaimana Allah memanggil orang yang dikasihinya untuk kembali kepada Dia melalui kematian. Tetapi dalam bagian ini kita mendapatkan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Allah mengasihi Epaphroditus, orang yang berkorban, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Betapa Tuhan sangat menghargai orang yang begitu berkorban bagi Dia. Tuhan menghargai setiap tindakan manusia, umat yang dicintainya, umat yang dikasihinya. Sekecil apapun ketika mereka melakukan satu pengorbanan atas dasar kasih kepada Allah, atas dasar kasih kepada manusia, maka Allah memperhatikan tindakan mereka. Segelas air putih engkau berikan kepada pemberita Injil, maka engkau mendapatkan satu kasih Allah. Engkau mengasihi Allah. Karena itu kalau kita baca Injil Matius pasal yang ke-25, ketika penghakiman terakhir, orang mengatakan, kapan kami melayanimu, kapan kami mengasihi, kapan kami berbuat untuk engkau. Ketika engkau melakukan sesuatu yang kepada salah saudaraku yang paling hina, engkau beri makan, engkau beri minum, engkau beri mereka pakaian, engkau beri mereka penghiburan, engkau telah melakukannya untuk aku. Tuhan Allah berbelas kasih kepada orang yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Dia. Apakah kita adalah orang yang hidup takut akan Dia, mengasihi Dia, rela berkorban di dalam melayaninya? Kira-kira pengorbanan apa yang kita lakukan? Sudahkah kita betul-betul mengorbankan seluruh keberadaan hidup kita untuk mengasihi Tuhan? Berat, ya, tapi kita terus-menerus mesti belajar. Belajar melakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Mari lakukan. Apa yang bisa kita korbankan? Mari korbankan. Kita punya uang diberkati Allah, pakailah untuk melayani Tuhan. Kita punya pikiran yang cerdas yang diberikan Tuhan, pakailah. Kita berikan kekuatan tenaga, berikan fisik, pakailah. Karena itu orang percaya tidak ada alasan untuk tidak bisa berkorban bagi Tuhan. Oh, saya tidak punya uang. Engkau masih punya pikiran. Oh, saya nggak punya pikiran, nggak punya uang. Nggak mungkin orang hidup nggak punya pikiran. Ada tenaga. Ada apa yang bisa engkau lakukan bagi Tuhan? Lakukan. Oleh sebab itu ketika kita memperhatikan bagian ini, pengorbanan yang mendatangkan sukacita. Pengorbanan kita tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Ingatlah pengorbanan Kristus. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, darah yang tercurah, tangan dan kaki yang terpaku, penderitaan yang Dia alami. Satu bentuk pengorbanan yang penuh cinta kasih. Satu pengorbanan yang tulus, lahir dan datang dari Allah. Satu pengorbanan yang begitu murni dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga melalui pengorbanannya, kita orang-orang percaya bisa memiliki sukacita yang sejati. Kenapa? Karena dosa kita telah ditebus oleh Dia. Kita yang seharusnya binasa, kita diselamatkan. Bukankah ini sukacita yang luar biasa? Bukankah sukacita ini sukacita yang lahir dan datang dari pengorbanan yang luar biasa? Pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah kita hidup menjalani anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dalam masa pandemik ini, lihat kiri, lihat kanan. Apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Tentu jangan salah sasaran, tepat sasaran. Karena kalau salah sasaran bisa dimanfaatkan. Bukan mendidik orang dalam hidup keberimanan yang sungguh. Maklum, kita manusia. Mumpung ada kesempatan misalnya. Tetapi sadar sesada-sadarnya. Mari kita memperhatikan apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Tuhan sudah memperhatikan hidup kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hiduplah dalam takut akan Dia. Hiduplah dalam cinta kasih padanya.
Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.